Gambar ilustrasinya ada video Teh Ende. Hal ini karena kontroversi itu menuntut pemikiran mendalam seperti kisah perjodohan Ende dan Fahmi sebagai gambarannya. Tentu saja keputusannya terserah Ende dan Fahmi, bukan karena desakan netizen. Itu barangkali Pandit Peda Prakas dengan Zakir Naik itu memiliki pandangan yang sama. Dua-duanya mengungkapkan hasil riset. Kalau saja Pandit Peda Prakas itu beragama Islam seperti Zakir Naik, mungkin sudah dicari bahkan dibunuh. Seperti halnya Zakir Naik dianggap pelecehan agama. Tetapi karena Pandit Pedas Prakas ini adalah orang Hindu yang sangat fanatik, ketika membuat sebuah riset bahwa Kalki Avatar itu sudah lahir, tanda-tandanya mengendarai kuda putih, memiliki kendaraan yang sangat cepat sekali, nama orang tuanya, keturunannya, rambutnya tidak digelung tapi berurai, dan masih banyak lagi ciri-ciri yang diungkapkan dalam kitab suci agama Hindu itu. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Siapkan mental kesatria yang bersifat netral, tidak memihak kemanapun. Barulah kita cermati dan renungi. Mungkin saja hal ini nanti hanya akan melahirkan sebagai apresiasi seperti halnya pendapat orang banyak. Ini semua hanya kebetulan saja. Kok gambar ilustrasinya ada video Teh Ende? Hal ini karena kontroversi itu menuntut pemikiran mendalam seperti kisah perjodohan Ende dan Fahmi sebagai gambarannya. Tentu saja keputusannya terserah Ende dan Fahmi, bukan karena desakan netizen. Itu barangkali Oleh sebab itu ikuti kisah ini dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa dipungkiri bahwa agama Hindu itu merupakan agama tertua di India. Bahkan saya pernah ngobrol-ngobrol sama orang Hindu ketika berbicara tentang ajaran agama Islam. Diskusi ringan pada saat itu. Kemudian ketika peristiwa diskusi itu sampai kepada titik temu, akhirnya orang Hindu yang saya kenal itu mengatakan bahwa saya tidak suka dengan ilmu-ilmu yang berkembang belakangan atau nabi-nabi yang diutus belakangan, tetapi lebih percaya kepada buku-buku kuno, buku-buku tertua atau kitab-kitab suci yang tertua di dunia. Itulah yang paling saya sukai, katanya. Dan agama Hindu dia paparkan jauh sebelum agama-agama di dunia ini yang besar-besar, diantaranya dia sebutkan ya sangat jauh, bahwa agama Hindu itulah agama yang sangat tua di dunia ini. Begitu. Saya juga terpukau, oh iya juga ya. Sementara ajaran Islam itu kan belakangan dibawa oleh Nabi Muhammad, begitu. Sehingga ya ujung-ujungnya amaluna amalukum, sebab itu kan diskusi ringan. Kali ini begitu mengagetkan. Ternyata pakar Weda, pakar Tripitaka, pakar ajaran agama Hindu di India. Nah, konsep Kalki apa Awatara isinya? dalam kitab Mari Weda. kita Penelitian ini ingin menjelaskan tentang konsepsi Kalki Awatara dalam kitab Weda.
Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pemahaman umat Hindu tentang Kalki Awatara dalam tinjauan Dr. Ved Prakash? Dan 2. Bagaimana menurut perspektif Dr. Ved Prakash Upadhyay terhadap Kalki Awatara tentang keinkarnasian Nabi Muhammad dalam buku Muhammad in the Hindu Scriptures? Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka, library research. Penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan, library research, sebab data-data yang digunakan adalah material tertulis seperti buku-buku, artikel, dan lain-lain yang berhubungan dengan topik pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Brahma sebenarnya adalah Ibrahim, di mana huruf awal dalam Abraham dipindahkan ke bagian akhir menjadikannya Brahma. Analisis ini akurat ketika seseorang menulis dua kata dalam aksara Arab, bahasa yang mirip dengan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Demikian pula, istri pertama Ibrahim, Sarah, disebutkan dalam Weda sebagai Saraswati, dan Nabi Nuh Nuhairbah disebutkan sebagai Manu atau Manu. Beberapa pakar menganggap Atharva Veda sebagai kitab Abraham. Nabi Ismail, dan Ishak masing-masing bernama Atharva dan Anira dalam Weda. Diketahui dengan baik bahwa umat Hindu menyukai penyembahan pahlawan, dan masuk akal untuk mengasumsikan bahwa dalam jangka waktu yang lama, penghormatan yang tinggi bagi beberapa nabi menyebabkan beberapa dari mereka dianggap sebagai Tuhan atau Tuhan. Lebih lanjut, kemungkinan besar kitab Ibrahim dan kitab para nabi lainnya berisi nubuatan tentang nabi terakhir, Muhammad S. Sejarawan Muslim India berpendapat bahwa kuburan Nabi Sis dan Ayub berada di Ayodhya, di Provinsi Uttar Pradesh, India. Di zaman kuno, Ayodhya dikenal sebagai Hosla menurut Satpat Brahmanas. Demikian Wagluk Gubuk Apung dan Ale TV merangkumnya. Agama Hindu diakui sebagai sistem agama pertama dan tertua di dunia, serta mempunyai jumlah pengikut ketiga tertinggi selepas agama Kristen dan Islam. Ajaran yang terkandung di dalamnya amat kompleks dan seringkali menjadi mangsa salah tafsir. Dalam agama Hindu, dewa bukanlah Tuhan. Menurut umat Hindu, Tuhan itu Maha Esa tiada duanya. Dalam salah satu ajaran filsafat Hindu Adwaita Vedanta, menegaskan bahwa hanya ada satu kekuatan dan menjadi sumber dari segala yang ada, yaitu Brahma yang memanifestasikan dirinya. Dalam ajaran agama Hindu, Kalki juga ditulis sebagai Kalkin, dan Kalaki adalah awatara Wisnu ke-10, sekaligus yang terakhir, yang akan datang pada akhir zaman Kali Yuga, zaman kegelapan dan kehancuran. Muhammad lahir di zaman kegelapan, beliau telah menaiki burak melampaui cepatnya cahaya. Hasil riset Pandit Veda Prakasa, ditulis dalam judul bukunya yang mencerahkan pemikiran, adalah Kalki Avatar. Dia seorang Hindu Brahmana yang berasal dari kasta Bengali. Ia seorang ilmuwan peneliti, seorang pencari kebenaran, dan seorang pandita terkenal di Universitas Allahabad. Karena channel ini adalah konten-konten pendidikan dan hiburan, maka pola pikirnya juga rileks saja. Wajar jika ilustrasinya di sini ada teh ende. Karena apa? Banyak sekali netizen yang mendesak agar TND itu menerima tawaran dari KDM untuk dijodohkan dengan Fahmi. Tapi TND tidak terburu-buru, begitu juga dengan Fahmi. Malah tanggal 10 Agustus sekarang sudah terlewati. Padahal pada saat itu TND kan mengultimatum ya kepada Rifki pacarnya yang pemain sinetron itu loh. Dia katanya tanggal 10 itu ultimatum terakhir, kalau enggak akan menikah sesuai dengan saran dari KDM. Apa yang terjadi? Akhirnya Rifki datang lontrok sampai Kang Deddy Mulyadi sendiri kaget. Karena apa? Sedang acara, tiba-tiba Rifki datang. Intinya mengajak TND bahwa TND akan dinikahinya. Begitu. Akhirnya Fahmi, seorang laki-laki yang bijaksana, merangkul dan bisik-bisik kepada Rifki, jangan khawatir, katanya begitu. Jadi keputusannya kepada TND, Fahmi dan Rifki. Walaupun sekarang TND dengan Rifki juga sudah putus, padahal sudah
tuker cincin. Ditunjukkan kepada netizen di depan KDM dan Fahmi bahwa Teh Ende sudah diikat. Walaupun yang datang dari keluarga Rifki itu hanya saudara-saudaranya saja, ibu dan bapaknya katanya tidak hadir tuh. Dan kini Teh Ende datang ke KDM meminta pekerjaan. Kemudian kata KDM, boleh, silahkan kamu kerja bersama KDM, tetapi memelihara 8 anak asuh yang sudah dititipkan di panti asuhan. Sekarang tugas untuk memperhatikan anak-anak itu adalah TND. Digajinya itu 5 juta per bulan. Begitu juga dengan Fahmi. Fahmi yang membersihkan gedung-gedung tinggi itu sekarang ditawari untuk bekerja bersama KDM. Apa itu pekerjaannya? Karena tidak bisa nyopir Fahmi itu ternyata. Karena tidak bisa nyopir ya sudah pakai motor saja katanya untuk mengantar-antar. Gajinya berapa? 5 juta juga. Jadi Teh Ende dengan Fahmi sama-sama gajinya 5 juta. Di samping itu disediakan juga atau dikontrakin selama 1 tahun di daerah Karawang. Di samping itu juga biaya pernikahan dijamin sepenuhnya oleh KDM. Barangkali itulah sebagai bahan gambarannya. Sekali lagi, keputusannya tidak diatur oleh netizen, tapi keputusannya kepada Teh Ende dan Fahmi. Begitu juga tentang pembahasan peristiwa ini tentang Nabi Muhammad itu adalah Kalki Avatar. Orang Hindu banyak yang mengatakan ini secara kebetulan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.